tidak siap. Tidak ada seorang pun yang siap kalau kehilangan orang yang kita kasihi, ya. Kematian tidak melihat usia, saudara. Tidak melihat status sosial. Kematian merupakan sebuah misteri. Dan tidak ada satu manusia pun yang tahu kapan dia dipanggil Tuhan. Semua orang pasti mengalaminya. Ini membuktikan kepada kita bahwa dunia ini dunia yang sangat fana. Jangan pernah kita pikir bahwa kita akan hidup selamanya di dunia ini. Jangan pernah kita pikir dengan uang kita bisa memperpanjang umur kita. Nggak bisa. Manusia berusaha, tapi kalau sudah waktunya, tak satu manusia pun yang bisa menahannya. Sehingga pada waktu kalau kita semua datang ke rumah duka, harusnya selalu kita berkata kepada diri kita, akan giliran kita. Hidup ini singkat, biarlah kita tidak menyia-nyiakan hidup dengan melakukan yang sia-sia. Bahkan saudara, harusnya kita tahu, kalau kita meninggal dunia, kemanakah kita pergi? Dan kemana kita pergi itu ditentukan pada waktu kita mengambil keputusan, tak kala kita masih hidup di dunia ini. Karena kalau kita sudah meninggal dunia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tinggal mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita yang ada di dunia ini. Saudara, dalam hidup saya sudah banyak mengalami kehilangan orang yang saya sayangi. Pertama, papi saya. Mami saya belum setahun, tanggal 3 Januari kemarin. Koko saya yang tertua, Tuhan panggil. Mama mertua, mami mertua, adik, ipar. Tapi yang sangat menggoncangkan hidup saya pada waktu itu, waktu saya kehilangan papi saya. Papi saya dipanggil Tuhan tanggal 9 November 1991. Saya hampir menyelesaikan studi teologi saya, D3 ya, BTH. Desember. Saya selesai Desember, papi saya meninggal 9 November. Saya sebenarnya sedang menunggu waktu di mana saya bisa melayani dan berkhotbah dilihat oleh papi saya. Itulah maunya saya, itulah kerinduan saya, dan itulah yang papi saya mau lihat. Wah, anak saya jadi hamba Tuhan. Rasanya nggak percaya, tapi saya nggak terlalu percaya, nggak terlalu yakin saya jadi hamba Tuhan. Saya yakin papi saya pasti bangga lihat saya. Karena sempat papi saya ragu, ini anak bisa nggak ya jadi hamba Tuhan? Bisa lolos nggak dalam pembentukan di asrama? Karena saya termasuk anak yang manja di rumah, saudara ya. Bisa nggak selesai? Saudara, saya ingin sekali membuktikan itu kepada papi saya, bahwa saya benar-benar punya panggilan menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi itu tidak pernah terjadi, saudara. Saya tidak bisa lagi cerita dengan papi saya. Saya belum sempat balas budi papi saya yang sudah merawat saya sampai besar. Saya tidak bisa melihat lagi senyum papi saya. Saya merasa begitu lemas dan saya tidak punya semangat lagi untuk melanjutkan studi saya waktu itu. Toh percuma, papi saya nggak ada lagi. Karena dia salah satu inspirasi buat saya. Hati saya begitu hancur. Saya komplain dengan Tuhan. Tuhan, kok Tuhan gak dengar doa saya? Saya sudah serahkan seluruh hidup saya loh jadi hamba Tuhan full time. Kurang apa lagi? Seluruh hidup saya berikan. Kenapa Tuhan gak dengar doa saya? Saudara, pada waktu itu saya memang begitu sedih sekali. Saya sampai izin 1 bulan gak kuliah, saudara. Karena saya harus menyelesaikan kuliah saya waktu itu. Tapi pada waktu malam penghiburan, saya mendengar sebuah firman Tuhan yang masuk dalam pikiran saya. Yang itulah yang menjadi alasan saya untuk melanjutkan hidup saya lagi. Memberikan semangat lagi buat saya. Yang mengubah cara pandang saya tentang sebuah kematian. Yohanes 11 ayat 25 berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Akulah kebangkitan dan hidup.
Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Apa artinya ayat ini? Pertama, kematian bukanlah akhir bagi orang percaya. Bukan akhir bagi orang percaya. Kematian memang memisahkan kita sementara, tapi bukan selamanya. Bagi orang percaya, kematian itu pintu menuju kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, orang percaya boleh berduka, karena mungkin kita tidak bisa lihat senyum papa lagi. Mungkin ada hal-hal yang tertunda yang tidak bisa kita lakukan bersama papa lagi. Tentu sedih, saudara ya. Tetapi bukan berarti tidak ada harapan. Yang kedua, Yesus adalah sumber pengharapan kita. Yesus berkata, "Aku memberikan kebangkitan. Aku akan memberikan kebangkitan, tetapi akulah kebangkitan dan hidup." Wow, keren saudara. Akulah. Tidak hanya dia bilang, "Aku memberikan kamu kebangkitan," tapi dia sendiri berkata, "Aku loh kebangkitan dan hidup." Artinya bahwa pengharapan kita bukan terutama pada keadaan yang berubah, melainkan pada pribadi Kristus yang tetap hidup. Amin. Keadaan kita bisa berubah, saudara. Ini memang dunia yang fana, yang sementara. Hari ini kita bisa tertawa, besok kita bisa menangis. Tidak ada satu orang pun yang tahu hidupnya apa yang terjadi. Banyak sekali hal-hal yang mengagetkan. Saudara, dia hadir menguatkan keluarga yang sedang berduka. Bahkan dia berjanji tidak akan meninggalkan keluarga, khususnya istri tercinta. Saudara, Tuhan juga berjanji bagi kita yang masih hidup di dunia ini. Dunia ini dunia yang fana, saudara. Dunia yang sementara. Kalau dunia ini fana, apakah kita masih bisa susah? Bisa. Ini musim. Bisa rugi? Bisa. Bisa kecewa? Bisa. Bisa sakit? Bisa. Segala macam hal bisa terjadi dalam dunia ini, saudara. Bisa. Hari ini kita bisa senang, besok kita bisa susah. Hari ini bisa tertawa, besok kita bisa menangis. Itu dunia yang fana ini, yang tidak bisa memberikan pengharapan buat kita. Ini sementara. Tetapi janji Tuhan ada buat kita. Waktu kita masih hidup di dunia ini, bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, Yesuslah harapan kita satu-satunya. Amin. Setiap kita yang sedih, buat mama, buat Fritz, Benny dan semua anaknya, mantu, cucu dan keluarga, pegangan kita hanya satu, yaitu Yesus. Karena dia sendiri bilang, "Akulah kebangkitan dan hidup." Itu pengharapan kita yang luar biasa. Tidak ada satu pribadi yang berani berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Nggak ada, saudara. Hanya Yesus satu-satunya yang berani berkata seperti itu. Dan itu salah satu alasan membuat saya menjadi semangat lagi untuk menjalani kehidupan ini. Karena saya percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Ketiga, saudara, iman kepada Kristus memberi kepastian hidup yang kekal. Firman Tuhan berkata, "Barang siapa percaya kepadaku," barang siapa percaya kepadaku, menunjukkan bahwa dasar penghiburan sejati adalah iman kita kepada Yesus. Amin. Saudara, bila ada orang yang dipanggil Tuhan, saya ingat peristiwa beberapa bulan yang lalu ya. Nanti mungkin besok Pak Pierre lebih cerita detail karena Pak Pierre yang berhadapan langsung dengan Papa ya. Tapi saya ada di sana menyaksikan pada waktu Papa membuka hati, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itulah momen yang sangat-sangat spesial. Yang hari itu Papa sudah menjadi milik Tuhan. Dan itulah kebahagiaan yang tiada tara, yang tidak bisa diukir, tidak bisa dipikirkan dengan akal manusia. Tapi saya percaya di kamar nomor berapa itu saya lupa, di rumah sakit ya, dengan jelas sekali, dengan sadar sekali, Papa dengan suara yang lantang berkata, "Aku buka hatiku, mengundang Yesus masuk dalam hatiku." Saudara, pada waktu itu pasti malaikat Tuhan bersorak-sorai, satu orang diselamatkan. Itu waktu yang sangat terbaik buat Papa.
Saudara, rumah yang Tuhan buat papa sudah selesai. Pada waktu rumah sudah selesai, saatnya Tuhan mengambil milik kesayangan papa, kesayangan Tuhan, yaitu papa. Ayo anakku, rumah sudah selesai, aku panggil engkau untuk tinggal di rumah yang sudah aku siapkan. Bahagia selama-lamanya, papa. Dan itulah yang menjadi penghiburan kita. Dan itu juga menjadi penghiburan saya pada waktu saya kehilangan papa. Karena kematian bukanlah akhir bagi orang yang percaya, bukan. Yesus berkata, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Wow, keren ya. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Apa maksudnya ini? Bagi orang Kristen, saudara, orang yang percaya kepada Tuhan, kematian itu hanya sebuah pintu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, sang pemilik kehidupan itu. Barang siapa yang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara jasmani manusia memang mati, tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, kematian bukanlah akhir dari keberadaan, melainkan awal kehidupan kekal bersama Tuhan. Karena Tuhan sudah menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Makanya saudara, inilah yang jadi alasan bahwa saya sedih sih. Tidak mungkin tidak sedih. Tapi saya percaya suatu hari kelak saya akan berjumpa dengan papi, mami, dan saudara-saudara saya yang ada di surga. Karena itulah tempat kita yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang saya kasihi, sidang perkabungan, bahkan Tuhan berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus datang ke dunia, menjadi manusia, mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita, naik ke surga, menyediakan tempat buat kita di surga. Keren, luar biasa saudara. Satu paket, dia luar biasa. Tidak ada seperti dia, satu-satunya. Sehingga malam ini, bagi kita yang hadir malam ini, mari kita terus memperbaharui iman kita. Sebab selagi masih ada kesempatan hidup di dunia ini, itulah kesempatan kita untuk berkata kepada Tuhan, yes Tuhan, aku mau buka hatiku, mau percaya kepada Engkau. Karena aku tahu, kapanpun aku dipanggil Tuhan, aku sudah langsung berjumpa dengan pemilik kehidupan, yaitu Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, memang kadang-kadang ya, kita pikir hidup kita ini, wah masih panjang kok. Kita pikir begitu ya. Kita pikir, oh masih panjang. Satu hari saudara, waktu saya tempat pelayanan di Kalimantan, Sabtu pagi saya masih berjumpa dengan seorang anak muda yang ya seminggu lagi dia akan diwisuda, saudara. Pokoknya masih fresh, masih anak muda, masih segar, luar biasa potensinya dalam pelayanan. Ketemu dengan saya di jalan naik motor, kak kita ketemu ya besok sore. Yes, ada gabungan, pemuda gabungan sekota Sintang. Pada waktu itu saya pembinanya. Iya jangan lupa ya, jam 3 sore ya, dulu kan belum ada handphone saudara ya. Oke, jam 3 sore kita ketemu. Kita mau rapat bahas soal Natal gabungan sekota Sintang. Ya, sampai ketemu kak. Sabtu ya, pagi. Saudara, Minggu pagi saya sampai hampir gak bisa khotbah. Karena pagi-pagi sekali jam 7 anak ini dibangunkan, gak bangun saudara. Malam dia main bulu tangkis. Coba panggilkan ommu. Biasa dia ngantar anak ponaannya sekolah minggu ya. Om masih tidur tapi udahlah capek mungkin main bulu tangkis malam-malam, udah jangan dibangunkan. Waktunya ibadah dewasa jam 9. Saudara gak bangun. Loh kenapa? Saudara sudah meninggal dunia, gak tahu jam berapa. Masih muda, gak sakit saudara. Gak sakit sama sekali, sehat walafiat, olahragawan. Apa artinya saudara? Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan dia dipanggil Tuhan, gak ada. Semua kita di sini pun gak ada yang tahu saudara. Tapi saya mau katakan kepada kita, malam ini Tuhan mau bilang sama kita,
bahwa kalau kita mau percaya kepada Tuhan, kapanpun kita dipanggil Tuhan, kita langsung berjumpa dengan Tuhan di surga. Amin. Inilah penghiburan kita. Ini penghiburan kita. Papi sudah bersama Tuhan, walaupun mungkin kita masih ada, aduh kenapa ya Papi kok cepat dipanggil Tuhan, saya kok belum sempat ini, belum sempat itu sama Papi, padahal saya pengen banget jalan-jalan. Mungkin ya ini saya coba gitu, mungkin saya pengen bawa Papi jalan, mungkin saya coba ini, mungkin saya coba itu. Ya begitu, artinya bahwa kalau begitu, kita yang masih hidup ini jangan sia-siakan waktu yang ada buat kita. Kalau kita ada sesuatu, bereskan cepat sama Tuhan. Kalau kita ada sesuatu yang kita lakukan gak benar, cepat-cepat perbaiki. Cepat-cepat kembali kepada Tuhan. Cepat-cepat, jangan sampai terlambat. Kenapa saudaraku? Karena waktu ini adalah kesempatan, anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Jangan sia-siakan itu. Tetapi hari ini, seperti Yesus berkata, percayakah engkau akan hal ini? Pertanyaan ini juga buat kita malam ini. Penghiburan terbesar bukan karena rasa kehilangan akan segera hilang, tetapi penghiburan terbesar adalah tak kala kita memiliki juru selamat yang telah mengalahkan maut. Itulah sebabnya hari ini Rich, Ben, Mama, dan adik ya, tante, semua saudara, perpisahan sementara ya dengan Papa. Kita menangis, kita sedih, itu sesuatu yang sangat wajar karena kita kehilangan. Kita mungkin tidak akan melihat lagi senyum Papa, ketawanya Papa, mungkin marahnya Papa, nggak lihat lagi. Itu yang membuat kita sedih, saudara. Saya kadang-kadang pengen banget mimpi ketemu papi saya, nggak ketemu saudara, karena saking kangennya. Tadi malam saya bilang sama papi, aduh saya kok nggak tahan ya, kok tiba-tiba saya ingat kembali papi saya. Waktu lihat foto gitu ya, saya ingat kembali papi saya, padahal udah puluhan tahun ya saudara. Saya kangen sekali. Saya lihat lagi foto-fotonya. Padahal yang baru meninggal mami saya tanggal 3 Januari, tapi saya rindunya ke papi saya sampai saat ini. Karena kenangan itu begitu luar biasa ada dalam benak saya. Bagaimana papi saya membawa saya untuk bertumbuh rohani saya, ya, mengenal Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, percayalah, hari ini, malam ini, Tuhan memberikan kekuatan buat semua keluarga, karena tahu dan pasti bahwa papi sekarang sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Tinggal kita yang menjalani hidup ini. Saya nggak tahu apakah pergumulanmu, apakah masalahmu, apakah engkau masih ragu akan Yesus. Saya mau katakan malam ini jangan ragu saudara. Jelas banget Tuhan Yesus itu adalah hidup. Dia sekarang sudah ada di surga, menyediakan tempat buat kita. Tidak ada manusia yang hidup kembali selain Yesus. Mengapa? Karena memang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Makanya dia hidup saudara. Saudara mau percaya sama orang mati? Gak ada ya. Jangan percaya sama orang mati. Karena hanya Yesus. Kenapa dia hidup? Karena memang dia adalah Tuhan. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Ini mengingatkan kita bahwa maut bukanlah penguasa terakhir, tapi Kristuslah pemegang kehidupan, pemilik kehidupan. Sehingga biarlah semua keluarga ya dengan rela, dengan mengikhlaskan Papa. Ya, saya shock pagi-pagi saudara. Pagi itu saya menerima 2 telepon. Telepon pertama dari istri dari pendeta Bobby ya, pagi-pagi telepon saya. Semu, doakan Pak Bobby sedang kena serangan jantung, Semu. Sekarang ada di ICU. Hah? Kenapa bisa begitu? Kenapa terlambat? Iya, saya pikir dia kayak Pak Pia kena GERD gitu ya. Ternyata bukan GERD. Ternyata dia nggak bisa pegang lagi, nggak bisa pegang tas, udah lemes. Untuk cepat-cepat sekarang saya bawa ke rumah sakit dari ICU. Puji Tuhan tertolong saudara ya. Selang 10 menit, Firsa telepon saya, Semu doakan. Aduh, saya langsung, kita berdoa sekarang. Nggak pakai saya berdoa, dengan Pak Bobi juga kita berdoa, langsung kita berdoa. Terus saya bilang, oh Tuhan tolong, biarlah kehendak Tuhan yang jadi buat Papa
Tapi hari itu saya gak tahu jam berapa, Tuhan memanggil papa ya. Saat itu juga Tuhan memanggil papa. Yang memanggil adalah sang pemilik kehidupan. Sehingga percayalah Fritz, pakailah mama bahwa dia bersama dengan Tuhan. Sehingga inilah yang menjadi penghiburan buat semua keluarga, bahwa di dalam Kristus kematian tidak pernah menjadi akhir. Dia adalah kebangkitan dan hidup bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan biarlah ini, firman Allah ini menjadi kekuatan buat keluarga, buat kita semua yang ada di sini. Kapanpun, dimanapun, bagaimanapun caranya Tuhan memanggil kita, bukan persoalan bagi kita. Pertanyaannya adalah, apakah engkau mau percaya nggak kepada Tuhan? Itu persoalannya. Ya, bagaimana cara matinya? Bagaimanapun, dimanapun, nggak ada masalah, saudara. Karena itu cuma cara. Tapi yang sesungguhnya setelah kita meninggal dunia, kita mendapatkan tempat yang terindah di surga selama-lamanya. Itulah kebahagiaan yang sejati. Suatu hari kelak nanti Fritz akan ketemu dengan Papa. Amin. Ketemu dengan Papa di sana. Biarlah firman Allah ini boleh menguatkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa.